Nah, eh, hari ini kita akan memulai sesi pertama. Nanti Anda bisa langsung juga bertanya. Kalau ada pertanyaan, karena kita sifatnya informal, kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya yang juga memandu. Dan nanti kita ini juga direkam, sehingga nanti kita akan upload juga di kuliah, bisa ya Pak Kun, Iya, di bisa. e-learning, sehingga Anda bisa mengulangi untuk menonton lagi. Kita tetap mencoba, karena meskipun kita online, tetap ide-ide kreatif tetap harus berjalan ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan mungkin ini selamat siang ini Pak Tulus, selamat datang di kampus Atma Jaya. Ya, Nah, selamat ini siang. minta maaf, ini agak sedikit kenyamanan yang tidak sesuai dengan rencana, tetapi kita mencoba, justru ini kita dokumentasikan di dalam perkuliahan kita. Ya. Nah, kuliah kita ini sebetulnya dua, yaitu Urban Community Development, yang itu saya ampu, dan Pak Kun Haribowo itu. Ya. Mungkin Pak Kun bisa juga memberi pengantar sedikit dalam mata kuliah Urban and Regional Planning ya. Bisa memberi pengantar sedikit supaya sambung juga dengan teman-teman yang ngambil mata kuliah Community Development. Oke, mungkin sebagai gambaran saja, mata kuliah ini kan dulunya itu kita ada yang namanya mata kuliah sosiologi perkotaan, lalu ada sosiologi pedesaan. Nah, ini sebetulnya gabungan dari keduanya. Jadi melihat persoalan-persoalan baik di kota maupun di desa, dalam hal ini adalah regional begitu ya. Kita mulai tentunya dari bagaimana kota itu terbentuk mulai dari urbanisasi, lalu melihat persoalan-persoalan lebih khusus di kota, karena kota itu ini sudah di Indonesia sudah prosentasenya sudah 50% lebih, ini semua mau jadi kota seperti apa. Nah, kita mulai dari beberapa kita ingin melihat kajian-kajian kota itu di beberapa tempat di Jogja. Jadi misalnya kemarin sudah ada beberapa yang akan melihat misalnya di rumah susun. Ini kan ada persoalan sendiri di rumah susun, bagaimana hunian vertikal itu mulai digalakkan karena ruang menjadi lebih terbatas. Begitu juga ada beberapa yang akan lihat persoalan di Code. Saya pikir Pak Tulus nanti akan banyak bicara persoalan di Code. Lalu ada beberapa tempat-tempat yang sebetulnya akan menjadi kajian, di mana menariknya di sini adalah kerja bersama itu akan bisa lebih mensinergikan gitu ya, metode-metode yang dipakai, terutama community development gitu. Mungkin itu aja dulu pengantar dari saya. Baik, itu pengantar dari Pak Kun Haribowo tentang bagaimana kita di Indonesia dan mungkin juga di dunia itu fenomena menjadi urban ya. Fenomena menjadi urban itu akan kita lihat sebagai sebuah sistem ya, sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah ekonomi, sebagai sebuah subsistem sosial dan sebagainya itu. Nah, tentu saja ini akan membawa banyak persoalan-persoalan tentang urban ya. Kita bisa melihat sebagai persoalan inklusivitas, persoalan marginalitas dan sebagainya. Baik, mungkin itu pengantarnya. Kita akan melihat sebentar ya dari Pak Tulus. Pak Tulus juga bahannya sudah saya kirimkan lewat e-learning. Anda bisa belajar dari di situ juga. Nah, ini saya pikir Anda melihat kayaknya lebih fokus ketimbang kuliah di kelas ya.
dan bisa sambil makan ya toh. Ini paksa kalau kita kelas ada snacknya, sekarang snacknya Mandiri yang mengusahakan ya. Betul, Pak. Ya itu Kalau mau gojek juga nggak apa-apa, Pak. boleh, asal jangan snacknya kerupuk, nanti kriuk-kriuk itu jadi noise ya. Oke, jadi kita akan bertanya pada Pak Tulus bagaimana tentang fenomena menjadi urban dan bagaimana isu-isu urban, baik itu di level global, level lokal, level regional, begitu ya. Mungkin begitu Pak Tulus, ya, silakan langsung saja untuk Pak Tulus bisa. Baik, terima kasih dan salam ketemu para mahasiswa di bawah bimbingan Pak Bambang dan Pak Kun. Saya nanti akan menyampaikan dua hal. Satu itu persoalan-persoalan urban, kedua contoh kasus bagaimana rumitnya persoalan urban di lingkungan yang marginal ditangani dalam bentuk pembangunan komunitas. Memang dari perspektif lebih banyak perspektif sektor ya, ada desain, tetapi tidak membuka peluang kita kembangkan di dalam isu-isu sosial. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, dari kompetensi saya itu sebetulnya adalah desain lingkungan, dan masalah urban sebetulnya ada kompetensi planning. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas nanti silahkan dikoreksi. Jadi saya akan menyampaikan hanya sebatas yang saya maksud begitu. Jadi yang pertama saya akan bicara persoalan urban kita pada saat ini. Jadi kalau kita petakan itu kira-kira bahwa bisa kita pilah-pilah. Ada persoalan yang sifatnya fisik lingkungan, kemudian yang persoalan sosial ekonomi, kemudian sosial ekonomi yang menyangkut aspek spasialnya, kemudian persoalan sosial yang politis. Saya akan bicara yang enggak terlalu mendetail. Jadi yang fisik itu kita semua menghadapi sehari-hari, ada banjir, kemacetan lalu lintas, polusi, kemudian juga menipisnya daya dukung lingkungan untuk menyangga kehidupan kota, dan yang terbaru adalah wabah penyakit. Nah, khusus ini sebetulnya fenomena yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh para perencana kota atau pengambil kebijakan kota, dan kita semua telah melihat bagaimana dramatisnya suatu kota ketika semuanya di karantina begitu. Jadi ini PR baru untuk bidangnya Pak Kun. Jadi mudah-mudahan itu menjadi bagian juga perhatian. Kemudian yang sosial itu juga sosial ekonomi yang maksudnya itu kita juga sudah lihat, kita sudah sering ikuti. Ada kemiskinan, ada inequality atau ketidakadilan atau ketidakmerataan. Konkretnya ada jurang kaya miskin, kemudian ada disintegrasi sosial, kemudian juga banyak sekali persoalan sosial ekonomi yang yang kita semua sebetulnya sudah banyak tahu. Kemudian yang menyangkut ke aspek spasial itu ada yang namanya pertumbuhan kota secara acak, urban sprawl ya Pak. Nah itu kemudian ada khususnya di kota-kota kita ada fenomena kampung kumuh, yang ini adalah konteksnya adalah kampung kota. Nah ini menjadi bagian utama kita. Kemudian ada juga kesulitan ini kaum yang kelas bawah ini untuk mendapatkan hunian atau rumah di kota. Saya kira ini juga kesulitan kalau kaum milenial juga ya untuk mendapatkan, kalau sudah berkeluarga mau dalam bentuk hunian seperti apa, karena rata-rata memang harganya sangat mahal gitu. Dan juga ada beberapa lagi. Nah,
misalnya pertumbuhan yang acak itu bisa kita lacak juga beberapa penyebabnya yang mungkin sudah masuk di perkuliahannya Pak Kun juga. Jadi ada tumbuhnya pusat-pusat baru, aktivitas baru, maksudnya ada bisnis, ada wisata, ada hal yang itu kemudian gampangannya mengacak-acak kota yang sudah dirancang atau direncanakan secara teratur itu ternyata tidak mampu menghadapi kenyataan lapangan. Jadi itu contoh dari, kalau di Jogja saya kira belum begitu dahsyat ya, karena pusat-pusat penyebaran itu relatif paling hanya pemukiman elit atau bangunan-bangunan komersial. Jadi mungkin, tapi kalau kita lihat di Jabodetabek saya kira sangat luar biasa. Kemudian yang kita bicara juga satu isu yang menghantui atau menjadi persoalan banyak orang adalah kemiskinan di kota itu. Jadi khususnya ya, kemudian yang terungkapkan dalam bentuk perkampungan kumuh atau yang termarginalkan. Nah, saya akan lebih fokus ke yang dekat-dekat ini. Pertama, selama ini cara pandang itu paling tidak ada dua cara pandang melihat perkampungan kumuh gitu ya. Yang pertama, kampung kumuh dilihat sebagai masalah. Yang kedua sebagai potensi. Nah, masing-masing mungkin berhenti di situ dulu supaya tidak terlalu monoton. Iya, Tapi menarik ya, artinya bahwa perkembangan kota, saya malah mengomentari yang yang terakhir tadi itu menarik ya. Perkembangan kota itu yang mungkin sekarang menarik itu adalah ketika kita menghadapi ini yang namanya virus corona. Ya. Dan virus corona itu justru menyebar di kota. Karena kota menjadi sebuah ruang, menjadi sebuah hub yang berbagai jaringan yang saling mempertemukan banyak orang, mempertemukan mobilitas, dan itu justru riskan sekali. Ya. Nah, ini saya pikir ini problem yang bisa jadi tidak pernah kita bayangkan, karena kita membayangkan yang namanya problem urban itu kebanyakan adalah ketimpangan, ya problem-problem sosial yang kita kenal ya, ketimpangan, lalu juga ada kampung kumuh, lalu juga ada sektor informal yang selama ini kita kenal seperti itu. Tapi ternyata di baliknya itu sebetulnya mengancam yang namanya kesehatan, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan, dan ini yang sebenarnya menyadarkan kita, baik itu dari kalangan ilmu sosial maupun dari kalangan desain. Ternyata kota kita ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman itu ternyata kita nggak siap gitu ya. Ini bencana juga dari bencana, dan itu urban itu. Ini urban, bukan desa nggak terlalu terpengaruh ini desa itu. Tapi ini semuanya fenomena urban, fenomena global yang bisa saya sebut ini sebetulnya global race, yang kalau ada sosiolog namanya Ulrich Beck yang menulis buku namanya Race Society, yang menggambarkan sebetulnya sebuah bencana itu sekarang tidak hanya lokal, tapi itu akan berdampak melintasi negara bangsa. Dan itu kita lihat kan, corona yang muncul di Wuhan itu dalam waktu yang relatif singkat sudah sampai Italia, sampai Inggris, dan sekarang masuk Indonesia. Dan sekarang kita kuliah pakai daring ini kan karena dampak dari corona, dampak dari bagaimana sebuah virus itu menyebar seperti halnya orang hidup mengkota. Iya. Gitu loh. Gimana mungkin Pak Kun bisa memberi penambahan, karena ini kan regional planning ini juga urban planning ini. Terima kasih. Jadi memang apa kehidupan
di kota itu sendiri yang ya kita ini hidup seperti sudah jalan begitu saja toh, tapi risiko tadi itu loh, itu yang mungkin tidak pernah kita terima dengan dikaji begitu loh. Jadi misalnya katakanlah kita itu makan di kaki lima itu kan sudah menjadi satu hal yang biasa, gitu. Entah itu nanti nyucinya cuma sekali, tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai desinfektan, itu ya satu hal yang biasa buat kita. Sementara dari masyarakat yang mungkin lebih maju itu, lah kok gila nih ya, kok jijik ya, semacam itu ada rasa takut. Nah kita kayaknya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, yang standarnya misalnya kita juga sekarang ini mulai baru pakai hand sanitizer gitu kan. Biasanya kita ya nggak apa-apa, mau buka pintu ya nggak ada masalah kalau ini sebetulnya. Jadi gimana masyarakat kita tuh resiko mungkin nggak pernah diperhitungkan. Sama ketika dulu terjadi gempa kan begitu juga gitu. Masyarakat Jepang mungkin lebih siap dengan itu dibandingkan dengan masyarakat kita. Kita itu baru tertatih-tatih kemudian gitu kalau saya. Gitu ya Pak ya. Iya. Ini ternyata kalau disediain hand sanitizer itu ternyata juga perilaku menggunakannya bagus, gitu. Karena banyak itu saya lihat, gitu. Itu ternyata tidak hanya cuci tangannya di kampus, tetapi hand sanitizer-nya dibawa pulang. Nah tapi sekarang gini, mungkin ada yang mau tanya sekarang, ayo boleh, langsung mau tanya aja, kan ini kayak orang ngobrol, ayo. Boleh tanya, mau tanya. Grace, Maria Tania, ya. Aha. Nah, itu harus. Silakan, siapa yang mau tanya? Kalau belum. Belum ada. Iya, belum. Belum ada. Oh ya, belum ada. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Master, karena sebetulnya kembali ke risiko dari sebuah kota, itu sebetulnya yang paling menanggung risiko itu adalah orang yang tidak memiliki akses. Bisa akses ekonomi, akses informasi, akses apapun, termasuk asuransi dan sebagainya. Nah di sini tentu konteks misalnya tetap kita kelas-kelas yang termarginalkan, masyarakat yang seringkali tinggal di dalam apa yang kita sebut sebagai kawasan kumuh, kawasan selam, itu yang paling tinggi menanggung risiko. Contohnya saja adalah infrastruktur atau struktur kesehatan, mulai dari fisik sampai jaminan kesehatan. Itu selalu memiliki resiko, seperti Pak Kun tadi bilang, ya toh? Orang jajan di pinggir jalan, orang atau kualitas kesehatan dan sebagainya. Nah ini gimana ini mungkin Mas? Mungkin saya menyambung dulu dari Pak Kun tadi soal yang membuat kita krisis. Yang terbaru adalah wabah penyakit begitu. Nah, di luar itu sebetulnya jauh sudah lama yang menjadi kekhawatiran banyak pemangku kepentingan kota itu yang adalah ini semakin minimnya daya dukung alam begitu ya untuk menyangga kehidupan kota. Kita periksa katakanlah sumber air bersih,
nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat cari sendiri ya apa datanya yang komplit. Tetapi sekarang kita lihat kemampuan suatu kota untuk menyediakan air bersih misalnya selama ini biasanya apa sebagian masih diambil dari sumur setempat, kemudian sebagian dari PAM, kemudian sebagian juga itu mengambil sumur tapi sumur dalam. Nah, ketika pusat-pusat pengambilan sumur dalam itu ada di pemukiman lingkungan biasanya problem karena kemudian yang sumurnya ini dangkal tidak bisa mengambil lagi. Ya, kita sudah lihat misalnya protes-protes penduduk untuk terhadap beberapa hotel yang menyerap air dalam itu. Kemudian juga persoalan daya dukung lingkungan lain misalnya kebutuhan ekologis untuk kebersihan udara misalnya, kemudian juga sarana resapan di beberapa kawasan itu kalau kita periksa kita selama ini hanya baik-baik saja, tetapi itu coba ditulis lebih dalam itu sebetulnya problem. Nah, di dalam hal ini terkait dengan dunia perencanaan, biasanya seorang engineer itu selalu bilang bahwa ini persoalan teknis, jadi bukan persoalan. Jadi seluruh persoalan itu ketika dia masuk ke wilayah teknis itu bisa dipecahkan. Kalau belum ada pemecahan harus dicari caranya. Jadi ini logika teknik gitu. Jadi ini yang sangat berbeda dengan logika sosial saya kira. Ini salah satu. Kemudian kita kembali ke isu kampung kumuh tadi, melanjutkan tadi. Jadi ada setidaknya dua cara pandang itu. Satu, melihat kampung kumuh ini sebagai persoalan, solusinya ya ini dihilangkan saja dalam bentuk penggusuran dan dengan berbagai legitimasinya, tetapi arahnya seperti itu. Nanti rinciannya akan menjadi banyak begitu dari perspektif yang melihat kampung kumuh sebagai persoalan. Kemudian cara pandang yang kedua adalah melihat perkampungan kumuh atau lingkungan-lingkungan marginal itu sebagai potensi pengembangan penduduknya, jadi pemberdayaan penduduknya untuk bisa meningkatkan pertama kondisi sosial ekonominya, kemudian juga akses kepada berbagai pelayanan kota. Nah, bentuk-bentuk penanganan terhadap kampung kumuh dengan perspektif sebagai sebagai potensi tentu ada beberapa yang solusinya tentu tidak menghilangkan kampung kumuh ini, karena kalau kita menghilangkan kampung kumuh itu sebetulnya akan sangat problematis. Jadi kalau nanti akan terkait juga dengan pendekatan urban development, contoh kasusnya adalah nanti kampung Codi. Jadi bagaimana kampung kumuh itu ditangani, kemudian juga tidak dengan cara menggusur atau memindahkan penduduk, tapi on the spot diselesaikan di tempat, karena filosofi penggagasnya dalam hal ini Romo Yebi Mangunwijaya itu adalah kalau di satu tempat itu ada marginalitas atau kampung kumuh, begitu itu kita gusur, kita jadikan, kita perbaiki menjadi bagus, itu akan menyebar ke tempat lain seperti kanker itu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Jadi beberapa contoh ini program pengembangan atau perbaikan untuk kampung-kampung marginal itu saya
sebutkan di presentasi saya. Yang pertama itu ada program Kampung Improvement Program, itu tahun sekitar awal 80-an. Itu di Jakarta, itu diinisiasi oleh Pak Gubernur Ali Sadikin. Program itu menarik. Jadi asumsinya dengan itu adalah dengan memperbaiki kondisi lingkungan fisik, terutama infrastrukturnya ya, itu diharapkan kemampuan ekonomi penduduknya itu meningkat. Jadi program itu memang hebat karena pada saat itu dianggap satu solusi yang bagus. Bahkan itu program itu memenangkan penghargaan arsitektur Aga Khan untuk putaran pertama. Itu satu penghargaan di bidang arsitektur untuk utamanya untuk di dunia ketiga begitu, dan yang di kelompok masyarakat miskin. Nah, kembali ke KIP ini atau program itu ada penelitian kalau nggak keliru dari LP3ES itu yang membuktikan bahwa asumsi itu ternyata tidak terbukti, paling tidak untuk semuanya aja. Jadi perbaikan fisik infrastruktur atau fasilitas lainnya itu tidak dengan sendirinya meningkatkan kondisi ekonomi sosial penduduknya. Bahkan malah muncul problem ketika suatu lingkungan yang tadinya kumuh atau marginal itu diperbaiki, tentu nilai propertinya di situ meningkat. Kemudian para kapital tertarik, ini dibeli aja karena apa? Jadi akhirnya penduduk itu juga cenderung terpinggirkan lagi. Jadi itu. Kemudian yang kedua, jadi ada beberapa ya, ini saya hanya menarik beberapa yang penting. Itu yang dikembangkan oleh Profesor Hasan Purbo dan rekan-rekan di ITB. Itu beliau adalah ahli pemukiman di ITB, yaitu yang dinamakan konsolidasi lahan dan bank lahan. Tesisnya adalah menghindari penggusuran karena memang biaya sosialnya mahal. Jadi pendekatan pembangunan cara ini itu mungkin lebih halus dari KIP tadi. Maksudnya melihat lebih realistis kehidupan di kota. Jadi para penduduk kota di lingkungan marginal itu lahannya ditata ulang. Masing-masing punya saham di lahan itu. Sebagian tentu harus mengikhlaskan sebagainya lahannya itu untuk kepentingan bersama. Kemudian dikonsolidasi begitu. Kemudian bahwa masing-masing penduduk punya saham untuk di dalam bank lahan itu. Ini bisa dipertukarkan dengan lahan lain misalnya. Tetapi di dalam hal ini intinya adalah memecahkan persoalan sosial di lingkungan marginal kota dengan cara-cara yang lebih manusiawi begitu. Nah, nanti detailnya Anda bisa searching sendiri di Google, saya kira akan banyak hal. Kemudian yang mulai berkembang di akhir-akhir sebelum tahun 2000 ya, sekitar menjelang berapa tahun, itu yang namanya pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat. Di dalam ini pemukiman tentu bertumpu kepada masyarakat. Salah satu tokohnya adalah Pak Parwoto, bukan Eko Prawoto ya. Pak Parwoto itu ahli pemukiman di Litbangnya PU di Bandung. Nah, tesisnya adalah bahwa kalau sebelumnya penduduk itu dilihatannya sebagai objek pembangunan, ini dibalik sekarang masyarakat itu sendiri sebagai subjek pembangunan. Kemudian pemerintah, kemudian sosial dan anggota lainnya yang terlibat itu diharapkan bisa memberikan iklim yang bagus untuk mendukung proses berlangsungnya perbaikan bagian dari kota ini yang bertumbuh kepada masyarakat
Jadi intinya adalah memberdayakan masyarakat dengan cara-cara mereka, termasuk di dalam hal yang penting adalah merumuskan masalah. Ini kita biasanya rumusan masalah itu kan biasanya diberikan oleh para perencana, para teorisi, para pengambil kebijakan, sehingga kerap kali bias yang dianggap sebagai masalah bagi mereka, katakanlah itu sebagai kelas menengah atau apa, itu belum tentu menjadi masalah bagi mereka yang tinggal di lingkungan bawah ini. Jadi demikian misalnya persoalan banjir, waktu itu saya pernah satu debat yang agak ramai ketika isu kampungnya Romo mau digusur. Jadi orang yang menganggap banjir sebagai masalah itu kan rata-rata kelas menengah yang tidak melihat secara nyata proses banjir itu, sementara orang yang di pinggir kali yang mengalami banjir itu tentu pandangannya belum tentu sama dengan para penentu kebijakan itu. Di dalam hal ini memang, nah ini kan menarik bagi kajian sosiologi karena memang melihat banyak perspektif gitu. Jadi satu masalah pandangannya akan lain-lain. Contoh konkretnya yang gampang adalah yang masalah bagi polisi belum tentu menjadi masalah bagi pencuri dan sebaliknya begitu ya. Jadi ini soal sudut pandang, saya kira itu bagian penting juga dari satu wilayah sosiologi. Mungkin sebelum saya meningkat ke studi kasus kita, sampai situ dulu, barangkali ada pertanyaan. Monggo silakan Mas Bambang. Ya, ini tadi beberapa paparan yang sudah dilakukan. Mungkin ada yang mau tanya? Ini pertanyaan Pak. Ya. Ya. Kalau pembangunan itu apakah makin tahun makin berkelanjutan atau ada pemerintah yang akan mengorganisir bahwa pembangunan di Kalijodo itu nggak boleh berkelanjutan? Baik. Mungkin itu saya tunda pertanyaan itu, nanti saya sampaikan dulu untuk kasus kita today. Jadi mungkin nggak tahu itu terjawab atau belum, nanti sesudah kita melihat atau kita ini sama-sama melihat presentasi tentang Kampung Jodi itu bisa lebih jelas begitu ya. Silakan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, langsung saja ya. Ya. Aldi? Halo? Atau Grace? Silakan. Tapi memang pendekatan terhadap bagaimana kota dan juga kampung-kampung yang terpinggirkan itu memang menjadi perdebatan, menjadi diskusi yang lama sekali ya. Nah, mungkin juga yang paling menarik adalah kalau kita diskusi yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu cukup ramai dan menjadi komoditi politik itu kan, misalnya Ahok memindahkan masyarakat itu di rumah susun Ya. dengan argumen bahwa masyarakat pinggir kali itu tidak layak tinggal di pinggir sungai. Artinya infrastruktur, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan sebagainya itu memiliki banyak persoalan, dan kemudian dibikinlah silakan pindah ke apartemen gitu. Ini bagaimana ini Mas? Baik, itu memang menarik isu itu. Jadi persoalannya kan apakah penduduk kampung kumuh atau yang marginal itu kemudian
sebaiknya dipindahkan saja ke hunian-hunian berlantai tinggi begitu. Ini sebetulnya soal besar. Jadi yang pertama adalah ketika itu dipindahkan ke apartemen atau rusunawa itu biasanya kan lokasinya tidak di situ, dibangunnya di tempat lain. Nah, kemudian menjadi problem karena rata-rata orang itu mencari penghasilan ya di lingkungan mereka tinggal, itu yang pertama. Jadi kalau dipindahkan tempat lain adalah pertama adalah problem lalu lintas begitu. Yang kedua, ini yang lebih mendasar, itu tinggal di ketinggian itu persoalan besar, khususnya untuk aspek sosial psikisnya ya. Bahkan saya sendiri gitu, misalnya disuruh tinggal di yang ketinggian, terus terang angkat tangan begitu ya. Jadi ada sesuatu yang menurut saya hilang, dan ini adalah dimensi fenomenologis itu. Jadi manusia sudah terbiasa terikat dengan tanah, dengan yang horizontal. Kita misalnya hidup di perkampungan itu juga biasanya terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas di lingkungan yang tidak tinggi begitu ya. Nah, yang contoh nyatanya biasanya kalau di ketinggian itu, apartemen atau rusun itu banyak hal yang mungkin problematis bagi yang terbiasa tinggal di yang hunian rendah. Yang pertama, kalau itu hunian seperti rusun misalnya, bagaimana mereka bersosialisasi dengan tetangga, kemudian juga problem anak-anak. Tentu tidak setiap lantai menyediakan ruang bermain anak. Kemudian juga di lingkungan perkampungan itu juga masing-masing rumah tangga juga biasanya melaksanakan aktivitas ekonomi sendiri. Apakah masih mungkin di ketinggian itu kita buka warung atau karena itu biasanya mendesain bangunan itu pendekatannya rata-rata tetap ekonomi. Jadi setiap meter perseginya harus dihitung betul, menguntungkan supaya menguntungkan, sehingga tidak mungkin di setiap lantai, katakan itu ketinggian rusun itu sampai 12 atau berapa, tidak mungkin setiap lantai menyediakan fasilitas untuk penduduk kampung atau mewadahi kebiasaan penduduk kampung seperti interaksi sosial atau membuka warung atau jadi betul-betul ruang untuk masing-masing keluarga itu terbatas sekali. Mau tanya lagi ini, tadi kan sempat putus, bisa mikir. Ada tak yang mau ditanyakan terhadap Pak Tulus? Boleh, silakan mau tanya apa. Ya. Kalau belum mungkin saya lanjutkan presentasi. Ya, mungkin Pak Tulus mau melanjutkan sedikit supaya kita bisa juga berpikir kira-kira apa yang ingin kita tanyakan ya, silakan. Baik, jadi saya akan meningkat untuk menyampaikan kasus kampung Kali Cudi Gondelayu yang diinisiasi oleh Romo Mangun. Jadi persoalan kampung setempat itu juga sangat kompleks, sama seperti persoalan kampung-kampung kumuh lainnya. Di situ secara fisik itu terutama di sebelah timur sungai, bantaran timur, itu adalah timbunan sampah. Nah, di bawah Gondolayu itu untuk tinggal orang-orang marginal itu, dan kondisinya sangat, di dalam perspektif kita itu ya sangat mengenaskan, hanya dari kardus, sangat sederhana. Itu mereka juga para pendatang yang mencari sesuap nasi. Secara sosial mereka juga kelompok yang cerai-berai, jadi belum ada sesuatu yang menyatu begitu. Nah,
Dan Romo Mangun itu selaku ini selaku orang yang punya keahlian mendesain lingkungan, menangani lingkungan fisik, itu terpanggil. Jadi tetapi memang juga motifnya banyak hal, antara lain adalah mungkin panggilan iman begitu ya. Ini ada persoalan apa yang bisa kita lakukan begitu. Satu itu, kemudian juga kepedulian terhadap kaum papa, istilah beliau begitu. Kemudian juga dia tidak ingin, dia selaku seorang engineer yang tahu persis bagaimana menangani lingkungan binaan, hanya berpangku tangan, hanya cari proyek, dia nggak ingin. Tentunya saya kira juga latar belakang beliau yang mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi intinya ada panggilan beliau untuk menangani lingkungan kumuh itu. Jadi kemudian beberapa asumsi yang beliau nyatakan itu tadi, bahwa persoalan lingkungan yang kumuh atau terpinggirkan itu tidak bisa dengan cara seperti hanya digusur, tetapi harus diselesaikan di tempat, kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, yang istilahnya mendorong penduduk itu berdaya. Atau beberapa pendekatannya, yang pertama beliau ingin pemukiman itu sifatnya adalah kolektif begitu. Jadi lahan itu memang lahan abu-abu ya, kepemilikan tidak jelas waktu itu. Dia tetap ingin itu menjadi lahan milik negara, jadi seluruh pemukiman. Kemudian juga bahkan pemukiman sendiri setelah jadi itu juga kepemilikannya kolektif, jadi dalam bentuk koperasi lingkungan dan tempat tinggal. Kemudian penduduk di situ juga hanya boleh tinggal begitu ya, tidak boleh mengalih tangankan baik sewa maupun apalagi kepemilikan. Jadi yang pendekatan pertama adalah kolektivitas itu. Kemudian yang kedua adalah asumsinya juga hunian itu hanya sementara, temporer. Jadi sifatnya memfasilitasi penduduk marginal itu untuk suatu saat setelah dia secara ekonomi sosial membaik bisa pindah cari tempat yang lebih bagus gitu. Jadi kesementaraan itu. Kemudian juga kemudian salah satu strategi konkretnya, jadi kemudian gini, ada satu yang akan saya sampaikan. Jadi di situ Romo ke situ itu bukan dengan cara-cara birokrat atau seorang konsultan Bank Dunia, tetapi beliau sangat rendah hati. Jadi saya teringat karena saya sempat ketemu waktu itu di proses pertama yang dulu di Ngebom. Jadi Romo cerita di situ itu ada di kampung itu ada program yang namanya Tribina, itu ada perbaikan lingkungan, perbaikan ekonomi, kemudian perbaikan manusia. Jadi Romo itu di situ itu bilang ke lurahnya, itu Puwono, istilahnya Puwono itu pesan. Jadi Pak Lurah, apa boleh saya membantu program kelurahan di bidang lingkungan? Oh ya, kemudian boleh. Nah, kemudian kepada penduduk, beliau itu juga bilang ke penduduk itu, saudara-saudaraku, apakah boleh saya membantu mengerjakan PR-nya anak-anak, kemudian juga ini membantu latihan kerja bagi remaja. Jadi sangat manusiawi, tidak terus kemudian wah ini harus begini harus begitu. Jadi ini nanti bisa secara detail bisa dilihat di sumber-sumber yang bisa kita punya data-data. Sama juga yang di Gondolaya ini. Jadi
kondisinya sosial, secara sosial memang sangat marginal, dia tidak punya akses apapun, bahkan identitas pun itu hampir tidak ada begitu. Jadi mereka selalu menjadi menjadi pihak yang diburu berwajib, dan banyak hal yang tidak hanya terpinggirkan secara sosial, tetapi kadang-kadang juga sifatnya politis. Nah, kemudian Romo mencoba menangani lingkungan ini. Kemudian karena saat itu di lingkungan situ bawah Gondelayu ya sampai ke selatan itu Kewek itu adalah tumpukan sampah. Romo melihat ini karena lokasinya di tengah kota, kalau tidak cepat-cepat ditangani itu nanti tentu akan dicaplok dalam tanda petik ya kelompok-kelompok yang motifnya mencari keuntungan. Makanya di situ dia begitu sudah mulai merasa itu harus dibangun. Yang pertama itu adalah bukan membangun fisik, jadi membangun komunitas. Komunitas itu dari saudara-saudara yang tercerai-berai ini dikumpulkan, diajak berembuk, berdialog begitu. Nah, kemudian kemudian terbentuk forum untuk pertemuan ini. Nah, menurut Romo yang seperti yang saya masih ingat cerita beliau, begitu di satu komunitas masyarakatnya masyarakat bisa berkumpul bertemu, itu kita sudah menang separuh begitu. Jadi ini artinya usaha berikutnya sudah akan lebih mudah. Makanya yang beliau pentingkan pada saat itu, kemudian dia membangun balai warga, nanti bisa dilihat di sini. Jadi ini satu bangunan fisik tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial gitu, untuk berinteraksi, berembuk banyak hal. Nah, dari situ kemudian juga mulai ke satu prinsip lagi. Jadi Romo sangat perhatian kepada dunia anak-anak. Jadi pemikiran beliau begini, jadi orang tua mereka itu bolehlah sudah cara mereka sendiri, tetapi saya tidak ingin anak-anak di sini punya gambaran muram seperti mereka. Saya ingin punya gambaran yang lebih cerah, punya masa depan yang lebih baik, sehingga dunia anak-anak itu sangat menjadi perhatian Romo. Nah, makanya sudah balai warga yang bangunan atau institusi sosial spasial yang dia bikin adalah tempat bermain anak-anak ini di ini, supaya ada gambaran yang lebih cerah bagi anak-anak ini, tidak seperti dunia orang tua mereka begitu. Nah, cara membangunnya, nah ini perlu kita sampaikan karena jadi memang itu dimaksudkan untuk lebih partisipatif, tetapi Romo juga harus perhitungan dengan waktu yang berkompetisi dengan pemodal. Jadi membangunnya secara fisik itu sebetulnya dikerjakan oleh tukang-tukang profesionalnya Romo. Jadi penduduknya membantu gitu, kecuali untuk kerja-kerja yang sifatnya tidak menuntut keahlian khusus. Membangun turap itu misalnya, itu ya penduduk membantu mengusung batu. Jadi yang tukang-tukang profesional sebetulnya dari Romo sendiri, karena tadi itu perhitungannya. Nah, kemudian di situ strateginya ini yang itu juga penting kepada penduduk itu. Romo bilang, kalau lingkungan ini kamu bikin bagus, kamu tanami, kamu pelihara, itu orang akan menggusur kamu itu jadi sungkan begitu. Nah, ini satu tesis yang menarik. Kemudian secara fisik terapan fisiknya, desain atau lingkungan itu adalah dia coba bikin itu menjadi lingkungan sehat, kemudian lingkungan yang indah. Kemudian ada satu lagi ya,
sehat, indah, dan bersih. Nah, sehat, indah, dan bersih itu kan sebetulnya bukan nilai-nilai orang marginal itu kan. Jadi itu sebetulnya kan nilai-nilai kelas menengah. Kalau di Jogja mungkin kelas pria itu dia pinjam itu supaya strateginya supaya lingkungan itu bisa diterima oleh kelompok yang mapan di perkotaan begitu, sehingga tidak digusur dan tidak kita ya. Jadi apa, lingkungan yang indah itu bukan, keindahan itu bukan nilai yang inheren kepada atau menjadi perhatian kaum miskin, tetapi itu dipinjam dari kelompok menengah itu untuk supaya mereka diterima. Jadi mereka itu dibangun, kemudian juga ini sesudah itu infrastrukturnya juga ini dibangun, terutama pusat-pusat itu tadi, sumur air bersih yang sifatnya bisa digunakan bersama, kemudian juga fasilitas yang untuk berinteraksi, tempat-tempat lain yang terkait dengan kebutuhan dasar itu. Nah, satu pemikiran Romo itu kan dia melihat apa, kebiasaan kita terutama di orang-orang desa itu memanfaatkan fasilitas publik itu secara bersama-sama. Nah, di sini bagi orang-orang miskin atau orang kelas bawah itu kan malah dijadikan tempat, misalnya kita memakai satu fasilitas tempat MCK bersama, di situ juga orang-orang atau yang memakai bisa saling sharing, saling apa, berbagi begitu. Nah, itu bagi mereka cukup manfaat karena terus terang akan mengurangi ketegangan di dalam dalam menghadapi kerasnya kehidupan kota begitu ya. Jadi sekali lagi di sini penyediaan lingkungan fisiknya itu terkait dengan aspek sosialnya begitu. Ya mungkin sementara itu dulu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Kun dari bawah mau nambah ini, silakan. Jadi ada ya poin-poin yang menarik tadi. Ini bisa jelas ya? Bisa? Oke. Pertanyaan dulu mungkin Mas. Ya, sambil mikir atau ada pertanyaan dulu? Mau nanya Pak. Ya. Pandangan masyarakat terhadap Kali Conde dulu dan sekarang gimana Pak ya? Oh ya. Pandangan masyarakat Kali Conde dulu dan sekarang itu bagaimana, apakah perbedaannya mungkin ya. Bisa tentang dirinya sendiri, tentang pemerintah gitu. Terima kasih. Jadi terus terang saya tidak begitu akrab di sana begitu. Jadi apa, tentang pandangan itu apa, memang harus kita lihat atau kita ngecek langsung di sana gitu ya. Jadi saya belum pernah itu misalnya apa curhat dengan penduduk setempat. Jadi keterlibatan saya di sini itu, jadi saya juga tidak langsung mendampingi Romo Mangun pada saat membangun, tetapi saya tinggal ini akrab dengan komunitas itu karena waktu itu saya membantu Mas Didit itu untuk di program apa anak-anak jalanan itu, tapi saya juga sering ke Romo itu. Dan keterlibatan dengan proyek ini itu terutama ketika saya diminta Romo itu untuk menyiapkan dokumen proyek yang disampaikan kepada panitia agahan itu. Jadi sifatnya lebih bersifat data-data yang tidak langsung saya berinteraksi dengan mereka. Jadi untuk itu saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Barangkali Anda berminat untuk secara langsung melihat mengerti pandangan atau perasaan mereka, bisa langsung aja ditanyakan di lapangan mungkin saat kita kunjungan nanti ke sana. Jadi untuk ini terus terang saya belum bisa mampu menjawab untuk itu. Ya. Baik, ini jawabannya. Nah, ini cukup bagus, yaitu ditunggu nanti kita tanyakan sendiri di lapangan. Tetapi tentu saja kita ke sana itu menunggu situasi yang lebih
kondusif. Ya, saat ini tentu saja kita belum memungkinkan. kesehatan kita semua itu yang paling utama. Gitu. Ada lagi Pak Kun? Monggo. Dari perspektif urban planning, regional planning, ada Enggak, sesuatu saya yang apa disampaikan? tadi mungkin pertanyaannya Cindy itu kan apa kaitan dengan cuti itu jadi menarik ya, karena selama ini kalau kita lihat kota Jogja itu sendiri, berbagai kota lainnya juga selalu kan mesti ada sungai yang melintas gitu ya. Jogja ini dikelilingi oleh setidaknya ya, Empat sungai. kalau yang dari Sudik, Kajawong, Winomo, mana Kalau di Bedok, dalam- Bedok itu agak ke barat. Nah, kalau di dalam kotanya 3. Oh, 3 Dalam ya. kota Tiga Jogja. ya. Tiga. Oke. Tapi yang jadi menarik karena berada di pusat kota itu ya Code itu. Beberapa kali mata kuliah saya itu selalu melihat ke daerah tersebut gitu ya. Kadang-kadang terutama buat mahasiswa yang baru pertama kali itu, kalau melihat mulai dari bagian utara dekat Sarjito itu ya shock kenapa lu rumah di dalamnya ada Nissan gitu ya. Terus ke selatan lagi juga sama dengan itu, apalagi nanti kalau sudah masuk di Gondolayu, daerah Jambu, karena itu daerah selam yang dulunya kan tempat ketemunya Bong ya. Bong itu Pemakam. dulu Bong atau pemakaman itu ya, pemakaman Cina itu kan kalau orang Jawa itu dianggap sebagai tempat yang mistis begitu, tapi justru dipakai oleh sebagian kriminal dulunya toh untuk ketemu di sana, nyopet di Malioboro, curhatnya di ngebong di sana, baginya hasil itu di sana gitu ya. Jadi ini jadi tempat yang di masyarakat itu mistis, tapi untuk kalangan kriminal ya jadi tempat untuk kayak gitu. Jadi semakin menunjukkan daerah yang betul-betul itu terbelakang lah dalam tanda petik gitu ya. Nah, banyak memang suaranya masyarakat kaum urban yang pindah masuk ke daerah ya sepanjang di mana-mana kan paling mudah kalau di Jogja itu ya di pinggiran sungai. Kalau di tempat lain mungkin kayak di pinggiran rel kereta itu juga, lalu di bawah kolong jembatan tol begitu ya. Tapi kalau Jogja kan paling ya itu yang paling mudah didapatkan untuk akses penghidupan mereka gitu. Jadi itu yang terjadi mungkin kira-kira tahun 60-an itu ya Pak ya, ya 60-an awalnya. Nah sekarang malah tempat itu semakin tambah banyak penghuni di situ. Sebagian di Gondolayu itu bahkan sudah diokupasi oleh mau dijadikan hotel atau apa. Tapi menariknya Code itu juga jadi pilot project dari berbagai departemen lah, sampai kemudian terus dipakai tempat itu untuk Rusunawa. Setidaknya ada 3 itu kalau di kota atau sepanjang
jadi di Code kota. itu ya, di kotanya. Jadi memang tempat itu menjadi apa? Ya pemukiman bagi penduduk kota yang berpenghasilan rendah. Kenapa? Karena orang itu tidak mampu tinggal di tinggal di tengah-tengah pusat kota itu ya. Mereka yang bekerja di kota ya paling bisanya nyewa tempat di Rusunawa yang murah atau mengokupasi daerah-daerah seperti yang marginal, seperti di mana pinggiran sungai seperti itu. Nah, jadi ini kemudian yang cerita-cerita mengenai Romo Mangun tadi Pak Tulus sampaikan itu menjadi menarik begitu ya. Karena apa? Mungkin Pak Bambang bisa cerita itu yang zaman dulu ada apa program pemerintah yang mengawinkan massal segala itu loh ya, itu kan ada menarik itu program-program pemerintah yang mungkin bertolak belakang dengan sebetulnya apa ya, jiwa dari nilai-nilai kelompok bawah begitu. Monggo itu Pak Bambang. Ya, terima kasih. Tapi mungkin ada yang menarik tadi bagaimana pembangunan komunitas itu juga dibarengi dengan memberikan ruang-ruang desain yang membuat warga itu memiliki sebuah ruang untuk bertemu, ruang untuk berinteraksi, ruang untuk hidup sosial yang membawa alternatif-alternatif. Ini yang menarik. Jadi keunggulan dari sebuah pendekatan yang diceritakan oleh Pak Tulus tadi tentang pengalaman Romo Mangun di Kalisode itu adalah bagaimana community development dalam konteks ini itu tidak hanya mempertimbangkan dimensi sosial tetapi juga fisik, mulai dari penataan lingkungan, pembuatan ruang publik, penataan ruang publik, dan juga penataan institusi sosial. Kita bisa lihat tadi bagaimana ruang-ruang sosial itu dimiliki dengan membangun rumah warga, membangun tempat publik di mana warga itu bisa berkumpul, baik itu anak-anak, orang tua, ibu-ibu, dan ini yang memacu warga itu lalu mau berkumpul, mau berorganisasi, gitu. Lalu juga tempat sekelilingnya itu didesain, diperbaiki menjadi lingkungan yang bukan hanya lebih sehat, tetapi juga membuat kebanggaan. Gitu. Ada sentuhan artistik, ada sentuhan desain yang memiliki nilai estetik, sehingga apa? Sehingga orang itu bangga ketika lingkungannya tidak kumuh. Nah, lingkungan yang bersih, lingkungan yang tertata menjadikan orang yang mau menggusur itu juga ada keengganan tertentu. Tapi juga yang menarik adalah bagaimana institusi sosial, community-nya itu dikembangkan menjadi mesti memiliki organisasi, yaitu koperasi, yaitu yang menjadi institusi untuk memecahkan beberapa masalah, untuk baik itu simpan pinjam, kepemilikan, pengaturan gotong royong dan sebagainya. Itu adalah sebuah institusi sosial. Jadi kita di sini melihat community development itu sebagai sesuatu yang tidak hanya sosial tetapi juga fisik, tetapi semuanya saling berkait, ya, berinteraksi gitu. Ya, boleh ditambahkan sedikit dari penjelasan Pak Bambang tadi. Jadi
di sana juga sebetulnya pemberdayaan ekonomi itu juga dipentingkan begitu juga. Jadi itu Romo Mangun di sana dibantu oleh kelompok lembaga pengabdian dari Duta Wacana. Jadi satu yang saya masih ingat, problem penduduk di lingkungan marginal itu adalah problem yang namanya Bang Plocet itu. Bang Plocet itu apa? Rentenir. Nah, itu Romo bersama stafnya itu menciptakan rentenir bayangan. Jadi seperti ya rentenir, tapi sebetulnya itu hanya upaya itu untuk ke arah pengelolaan ekonomi mereka yang secara lebih baik begitu ya. Jadi bukan rentenir betulan, tetapi petugasan itu seolah-olah seperti rentenir, karena sampai saat itu sebetulnya yang akrab institusi untuk peminjaman kepada penduduk ini kan ya dunia seperti rentenir itu yang akrab dan yang memungkinkan. Di luar itu juga pemberdayaan, itu pendidikan itu juga sangat dipentingkan. Jadi di Bali warga itu juga diatur penggunaannya. Jadi jam segini ini adalah tempat belajar untuk anak-anak. Nah, di sana memang ada televisi begitu, tetapi itu tidak boleh sembarang diaktifkan. Jadi jam-jam penggunaannya tidak atur. Di sana ada perpustakaan untuk anak-anak. Kemudian juga di Girly sendiri itu juga membuat program yang juga sinergi dan yang khusus menangani Mas Didit dan kawan-kawan. Saya termasuk membantu juga itu ada juga Mas Nirwan itu sekarang salah satu tokohnya yang pustaka bergerak itu kita sama-sama juga memberdayakan anak-anak jalanan dengan perspektif mereka ya. Jadi kita tidak datang ke sana dengan nilai-nilai kita, tetapi kita berangkat dari mereka. Jadi itu yang akan menjadi mungkin kalau bagi warga kita yang tidak terbiasa itu ada istilahnya mungkin gegar budaya atau ketika bergaul dengan mereka, karena jelas ketika pertama kita bergaul tentu akan nilai-nilai ya, ada nilai-nilai yang bertabrakan atau mungkin sangat mengejutkan bagi orang seperti kita yang menganggap dunia itu ya seperti itulah. Jadi sebetulnya memang di Kampung Candi itu yang menarik adalah apa yang telah diistilahkan Bu Arah Mayani ya. Itu yang pendekatan interdisipliner, lintas disiplin. Jadi ada pendekatan sosial, ekonomi, fisik, dan juga budaya gitu. Dan itu ada dirijennya. Di dalam hal ini adalah satu otoritas, sosok yang sangat kuat begitu ya. Saya kira teman-teman juga sudah tahu atau membaca tadi. Ini memang soal ini ya, dirijen ini memang orang mungkin perlu kita sampaikan. Jadi orang yang skeptis itu sering menganggap itu kan ada super power, orangnya Superman gitu kan. Coba kalau orang-orang biasa apa mampu, tapi itu sebetulnya tidak benar. Jadi Romo Mangun sendiri ketika itu satu lingkungan sudah berhasil, sudah berjalan, beliau mengundurkan diri. Jadi istilahnya dia tidak ingin jadi godfather di situ. Jadi tidak ingin menjadi panutan yang, tapi memang yang disayangkan banyak orang itu di situ tidak Romo tidak ini ya mendirikan satu lembaga yang atau institusi yang secara formal itu melanjutkan program-program beliau. Jadi untuk proses pembangunannya itu seperti itu, mungkin ada banyak aspek lain yang bisa kita telaah lagi. Tapi mungkin yang karena mungkin waktunya ya, itu kita mungkin ada sesuatu yang menarik yang saya sudah sampaikan juga di materi itu tentang kondisi yang sangat kini begitu. Kondisi yang di sana ini kita mendapat hasil dari riset
mahasiswa di ini program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi kita sendiri, saya kemudian banyak orang itu YPR itu kumpulan orang-orang yang punya perhatian kepada ini lingkungan bawah itu. Nah, kita di sini agak terkejut dengan hasil riset terbaru yang dilakukan oleh namanya Husna, Mbak Husna di presentasi saya sudah sampaikan. Dari pendekatannya Mbak Husna ini adalah housing karir, melihat karir suatu hunian sejak awal hingga kini begitu, untuk melihat mana yang berhasil, mana yang tidak. Saya sendiri sebenarnya sesuatu istilah housing karir untuk generasi saya itu sesuatu yang baru begitu. Jadi itu tuh satu yang menarik, satu kajian yang menarik. Nah, tetapi ingin saya sampaikan hasilnya saja ya. Jadi ternyata beberapa asumsi dasar Romo itu kemudian kurang terbukti begitu atau tidak berlanjut. Jadi yang pertama misalnya tentang kesementaraan ya, kesementaraan penduduk. Itu dari rekaman data dia sih itu terbukti bahwa apa, itu akhirnya mereka itu tinggal bergenerasi dari generasi awal sejak pendataan sampai sekarang, dan itu jadi dia menetap di situ, tidak seperti yang diinginkan Romo. Kalau satu sudah baik tidak jadi seandainya pindah pun itu hanya dekat di lokasi situ. Jadi, atau pindah karena ikatan misalnya kawin dengan orang yang di luar. Jadi tetapi maksudnya tidak ada mobilitas baik geografis maupun sosial ya. Jadi itu ada aspek kemerdekaan, juga soal kolektivitas ini juga menarik untuk bahan diskusi. Jadi ketika itu waktu itu apa terbentuk komunitas itu kolektif, saat itu sebetulnya itu musuhnya jelas. Musuh dalam tanda petik yaitu negara dengan upaya menggusur itu. Nah, ketika satu komunitas yang akan diusir ini bersatu, itu punya daya kekuatan yang hebat begitu ya. Jadi akhirnya apa kayak negara akan maju mundur, ragu-ragu mau menggusar atau tidak, dan terbukti sampai hari ini tidak apa tergusur. Nah sekarang kekinian ini musuhnya itu, jadi karena ini kembali tercerai-berai, individu itu ikatan sosialnya juga tidak kental lagi, kemudian secara kelembagaan juga sudah bukan seperti kolektivitas yang diingatkan Romo. Nah sekarang musuh nyata, tadi Pak Kun sudah menginisiasi, itu penetrasi kapital. Kita lihat di utara persis jembatan kampung itu, sebagian lahan itu sudah diborong oleh satu. Di tempat-tempat lain juga sudah mulai, tentu saja untuk kepentingan mereka ya, untuk apa keuntungan, untuk mencari keuntungan ya. Nah, suaranya jadi bahkan apa sempat ada kekhawatiran di bagian dari Code itu akan dikembangkan untuk satu pengembangan properti yang orientasinya hanya memang keuntungan, itu semacam riverside apartemen atau apa, itu bangunan modern, dan penduduk kembali akan ya tentu akan mungkin digusur dan sebagainya. Nah di sini kita melihat perbedaan ketika bersama Romo mereka bisa dikembangkan sebagai lingkungan yang komunal ya, bersama-sama menghadapi musuhnya jelas itu mampu. Sekarang dengan cerai-berai ini menjadi sulit, dan memang tekniknya kapital ini juga, kalau ini fakta di lapangan ya, jadi bukan cerita saya, itu mereka para pemodal itu mendekati penduduk di itu personal, individu. Jadi si A diberi lahannya, tapi tidak diberitahukan kepada yang lain. Si B jadi personal per warga, per kakak begitu.
paling yang menjadi patokan si kartel adalah harga itu ya. Jadi harganya yang kita lihat di lahan-lahan yang sudah kosong itu memang juga luar biasa. Jadi apa, per meternya itu sudah 8 juta. Saya kira kalau lahan 8 juta dikembangkan sebagai pemukiman, itu kelompok milenial juga belum tentu mampu beli rumah di sana ya. Iya, iya. Ini jadi itu problem yang menarik gitu, yang kita sampaikan. Silakan Pak. Ya, ini menarik sekali. Saya pikir ini tidak terasa kita sudah 2 jam kuliah daring, dan tampaknya justru semuanya menyimak ya. Cindy, Aldi, lalu kemudian tadi Grace, ya nggak tahu ini Grace hilang karena banyak ada yang putus. Kuotanya habis. Kuotanya habis. Kebutuhan dasarnya. Intinya sebetulnya kita menarik ada kalau kita kaitkan ya dengan apa yang kita bincangkan beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, bahwa apa yang dikembangkan nomor 1 sebetulnya adalah bagaimana mengakui orang-orang pinggir kali itu juga sebagai manusia yang bermartabat, sebagai masyarakat yang perlu diakui. Jadi sebelum ada community development itu nomor 1 adalah pengakuan gitu. Dan pengakuan sebagai manusia, sebagai warga negara, sehingga dia juga punya hak untuk hidup dan tinggal di dalam sebuah wilayah. Nah, ini yang seringkali terjadi penggusuran dan sebagainya, itu mestinya karena adanya pengabaian terhadap hak dasar untuk tinggal, hak dasar untuk bermasyarakat, hak dasar untuk mencari fasilitas ekonomi, fasilitas sosial dan sebagainya. Nah, ini kita mulai dari hak dasar, dan semuanya dibangun dari pemenuhan atau penguatan pemberdayaan yang berbasis hak-hak dasar ini. Ini yang oleh John Ivey sebagai human rights from below, atau hak-hak asasi manusia dari bawah, gitu ya. Nah, saya pikir kuliah kita hari ini sekian, karena banyak informasi dan akan hidup sesungguhnya kalau kita menghirup tanah, menghirup bau dari dapur penduduk Sode, menghirup udara gitu ya, lalu juga melihat dengan mata kita sendiri ya, bagaimana masyarakat Sode itu hidup di dalam keseharian. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang ya, dan pengumuman jangan lupa tetap backbone kuliah kita itu adalah ada di e-learning. Nanti pengumuman dan sebagainya kita e-learning, yang setelah ini kita akan ujian tengah semester. Setelah selesai ujian tengah semester, kita harapkan situasinya membaik dan kita bisa berkunjung ke Sode. Tetapi jika tidak, kita tunggu pengumuman berikutnya ya. Baik, selamat siang, sukses untuk hari ini bagi kita semua ya. Oke, yuk.